tunun pasyawakan busana maneka warna busana maneka warna maneka warna tunun pasyawakan busana maneka warna busana maneka warna serba kapus tetang janang yang pajrahim sarwarukma sarwarukma rengkeng manik ya narawata lawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat sejati, jumpa lagi dengan Dalang Sejati nih teman-teman. Ya, baru-baru ini viral seorang ustadz yang mengatakan bahwa wayang itu haram. Nah, saya merasa perlu untuk memberikan komentar atau mengkritisi daripada omongan ustadz tersebut dikarenakan sangat menyinggung perasaan saya sebagai pelaku seni. Dalam hal ini seni wayang golek khususnya ya dari daerah Pasundan. Seperti kita ketahui bahwa wayang merupakan suatu seni yang adiluhung yang sangat-sangat luar biasa, penuh dengan ajaran, tuntunan dan lain-lain. Nah, barangkali bahasa lama ini nggak ngerti tentang sejarah wayang ya teman-teman. Padahal kita semua kalau yang seusia saya apalagi sudah barang tentu tahulah bahwa wayang itu awalnya kan dipergunakan oleh maksudnya wayang yang kita kenal sekarang itu awalnya kan dipergunakan oleh wali dalam hal ini Sunan Kalijaga ya untuk menyebarkan agama Islam ya, untuk mengumpulkan orang yang pada saat itu beragama lain ya supaya mereka berkumpul kemudian melihat pertunjukan wayang dan kemudian tertarik dan masuk agama Islam. Nah, di video kali ini saya ingin mengkritisi dua hal ya. Pertama tentang wayang itu sendiri teman-teman. Ini khususnya untuk bahasa lama yang nggak ngerti wayang, barangkali nggak pernah nonton dia. Jadi yang kita ketahui sekarang wayang ini ya, ini khusus untuk bahasa lama nih. Wayang itu ya suatu tontonan yang di dalamnya juga merupakan tuntunan ya. Juga untuk barangkali netizen saya yang sering melihat channel saya khususnya di tutorial kelinci, nggak apa-apa lah kita belajar lagi tentang wayang. Banyak sekali ya pelajaran-pelajaran, kemudian tuntunan ya, contoh kehidupan, baik itu kehidupan di sistem tata negara, kehidupan di pemerintahan, kehidupan di masyarakat biasa yang diceritakan dalam wayang, termasuk hiburannya. Nah, jadi saya sangat-sangat luar biasa sakit hati teman-teman. Karena apa? Saya mempelajari wayang itu bukan kemarin, bukan sebulan 2 bulan yang lalu. Sejak saya usia kelas 4 SD, kelas 5 SD saya sudah belajar wayang ya. Jadi khususnya pedalangan. Saya pertama belajar di Dalang Ki Ajang Amas di Sukamana, di daerah Linggapura, Kecamatan Padang Ratu dulu ya, masuk Kabupaten Lampung Tengah. Kemudian saya juga mendalami di Pulau Jawa, di Jawa Barat, khususnya di Bandung Barat. Kepada paman sendiri ya, Bapak Rahmat, yang beralamat di Desa Jati, Kecamatan Saguling. Dulu Kecamatan Batu Jajar itu, di Kabupaten Bandung Barat. Nah, terakhir saya juga belajar dari almarhum Abah Utai Uji Wiganda ya, yang beralamat di Cimarias,
Kecamatan Bangurejo, Kabupaten Lampung Tengah. Jadi sebagai katakanlah dalang yang belum pernah tayang, tentu saja saya sangat memahami tentang wayang, ya, seluk-beluk wayang, mulai dari sejarahnya, pembuatannya, ceritanya, kemudian silsilahnya, mulai dari dinasti Kuru, ya, ceritanya tentang wayang itu ada Mahabharata, ada Ramayana, ada Arjuna Wiwaha, ya, kemudian jenis-jenisnya juga kan banyak, ada wayang kulit, ada wayang golek, ada wayang suket bahkan. Kemudian daerah yang punya tradisi wayang itu dari dulu kan banyak, bukan hanya di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, di Sumatera juga, di Palembang juga ada wayang, di Bali juga ada wayang. Jadi kalau cerita wayang itu teman-teman ya, ini luar biasa, sudah merupakan, ya, sudah mendarah daging di bangsa kita ya. Ini kok malah ujug-ujug dikatakan haram. Entah apa yang ada di pemikiran Mbah Salamah sehingga wayang itu menurut dia haram. Jadi kalau kita ilustrasikan wayang sebagai budaya atau tradisi yang sudah ada sejak zaman dahulu, zaman kerajaan, bahkan mungkin sebelum itu, dikarenakan wayang itu kan datang dari India ya, ceritanya dari Mahabharata, Ramayana dari sana. Jadi saya yakin sebelum zaman wali-wali juga, sebelum zaman Sunan Kalijaga, wayang itu sudah ada, teman-teman. Nah, bahkan kalau kita ilustrasikan, katakanlah wayang ini kan benda, kaitannya dengan adat istiadat. Ini bergeser dari wayang ke masalah agama sedikit, nggak apa-apa, walaupun saya bukan ahlinya di bidang agama, tapi kan saya juga banyak dengar cerita dari guru-guru saya, karena saya juga pernah pesantren. Saya alumni Pondok Pesantren Al Inayah, Desa Sarijadi, Kecamatan Sukasari. Guru saya Kiai Haji Toha Sihabudin. Beliau tidak pernah mengatakan wayang itu haram. Dan memang tidak haram, yang bilang haram aja goblok, nggak ngerti apa maksudnya wayang itu kan, seperti itu. Jadi kalau kita ilustrasikan bahwa wayang itu merupakan seni atau tradisi nenek moyang kita, leluhur kita, sama juga dengan tradisi nenek moyang orang jahiliyah, teman-teman. Zaman jahiliyah di Mekah, tradisi orang-orang di sekitar Ka'bah sebelum Nabi Muhammad diutus, itu kan tradisinya menyembah berhala, teman-teman. Menyembah berhala di sekitar Ka'bah. Dari Bani apa datang bawa berhala, dikasih nama Lata, Uja, Manat, kumpulin sekeliling Ka'bah kan. Kemudian dia menyembah berhala-berhala itu. Termasuk konon ini mencerita, ya saya lihat di YouTube lah. Salah satunya juga kan ada Hajar Aswad itu. Nah, kemudian setelah Rasulullah diutus, kemudian kan disingkirkanlah berhala-berhala itu. Cuman Hajar Aswadnya kan tidak disingkirkan, masih tetap ada di sekitar Ka'bah. Tapi kan kita tidak menyembah Hajar Aswad kalau sudah muslim, teman-teman. Kita kan menyembah Allah. Kita datang ke sana, ya. Itu kan sebetulnya meneruskan tradisi. Jadi dulu sebelum Islam juga, zaman Nabi Ibrahim juga kan orang sudah ada tradisi ke situ, ke Ka'bah. Nah, tradisi-tradisi leluhur orang-orang Quraisy itu tetap dipertahankan oleh Nabi Muhammad, ya kan? Maksudnya tradisi-tradisi jahiliyah itu, ya salah satunya yang dipertahankan yaitu Hajar Aswad itu. Sementara kan berhala-berhalanya itu ya dimusnahkan karena memang benar-benar disembah sama orang-orang jahiliyah kafir Quraisy itu kalau dulu gitu. Kalau sekarang kan ya wajar itu dimusnahkan. Tapi kalau wayang nggak ada urusan dengan sembah menyembah itu, nggak ada urusan. Wayang mah murni seni kreasi bangsa kita, leluhur kita. Dan kalau kita simak, wayang itu kan sebagai media penyambung lidah lah ya, penyambung lidah, bisa sebagai media pemersatu bangsa, sebagai media pencerahan, sebagai media kalau dulu itu sebagai penerangan dari pemerintah. Jadi program-program pemerintah itu kan bisa disalurkan melalui cerita-cerita wayang. Kemudian kritikan, sanjungan juga, atau hal-hal yang positif dari pemerintah juga kan bisa disampaikan di media wayang ini.
Jadi sangat picik, sangat pendek pemikiran kalau sampai dikatakan bahwa wayang itu haram, teman-teman. Nah, jadi buat Basa Lama khususnya hati-hatilah kalau berbicara di publik ya, di media, di medsos. Karena kan orang itu nggak semua bodoh, orang juga belajar. Ya kalau wayang ini haram menurut dia ya jangan dipublikasikan ke media lah. Boleh sampean bilang wayang itu haram untuk dirimu sendiri. Kalau kami mah nggak ada cerita wayang haram. Contoh ini, contoh lain. Ini apa teman-teman? Sebagai pencinta seni, ini bukan seni Sunda, ini seni dari daerah Jawa Tengah atau Jawa Timur barangkali ya tepatnya. Mohon maaf jika kurang pas. Pokoknya dari daerah Jawa, Pulau Jawa. Ini adalah topeng Pujangga Anom atau Bujangganong lebih terkenal. Ini kan kayu sama dengan ini. Apakah ini juga haram? Padahal ini seni kreasi. Ya, kita kan nggak memuja ini, ya, tidak mengagung-agungkan. Kita menghormati kreativitas leluhur yang kemudian kreativitas itu dijadikan media untuk penerangan, ya, tuntunan, ajaran, sekaligus juga hiburan. Seperti itu. Nah, sedikit barangkali tentang luar biasanya pagelaran wayang ini atau yang harus disampaikan oleh dalang. Di dalam memainkan wayang itu kan dalang harus memahami yang namanya kakawen, murwa ya. Murwa, kakawen, haleuang. Barangkali kalau di daerah di wayang kulit itu namanya suluk ya. Jadi sangat luar biasa kompleks ya seni wayang itu. Bukan hanya seni tarinya, seni suaranya juga harus tahu ya. Seorang dalang juga harus memperagakan dramatisasinya ya. Bukan hanya monolog tapi prolog atau apalah, dialog, banyak hal. Jadi pagelaran wayang itu multi kompleks teman-teman, multi kompleks seni ya. Teatrikalnya ada. Bahkan saya pernah melihat pagelaran wayang itu, wayang golek modern. Itu ketika bertarung itu tangannya mengeluarkan api karena menggunakan teknik listrik barangkali ya. Itu. Jadi hal yang adiluhung yang sudah diakui UNESCO bahwa merupakan seni warisan dunia kok malah diharamkan. Aduh, ini benar-benar ngajinya nggak nyaman, nyaman ngaji nasihat. Contoh teman-teman, kenapa saya nggak tampil sebagai dalang kemudian tampil di media? Karena menurut guru saya, seorang dalang itu kudu boga heula dulang. Lamun maneh hayang jadi dalang, kudu boga heula dulang. Dulang itu bahasa Sunda adalah semacam kayu ya, kayu. Kalau zaman dulu itu dipergunakan wadah nasi sebelum disajikan itu di dulang itu nasi panas itu diakel. Maksudnya apa? Filosofinya begini. Jadi seorang dalang itu harus punya penyimpanan stok makan gitu. Untuk siapa? Untuk nayaga ya, untuk pengiring. Para nayaga itu kan lebih dari ya kurang lebih 10 lah kalau di wayang golek barangkali ya. Kurang lebih itu dengan barangkali kalau sekarang sound system. Itu harus punya dulang, seorang dalang itu. Bukan dulang untuk wadah makanan dalang sendiri, tapi dulang wadah makanan para nayaga. Itu harus bertanggung jawab. Kan itu menyangkut materi, menyangkut duit. Ya. Jadi kalau jadi dalang, maafnya ngomong, nayaganya tidak keurus perutnya, itu mah bukan dalang, dadalangan itu mah. Jadi dalang itu harus kaya, punya gamelan sendiri, punya wayang sendiri, dan bisa memikirkan nayaganya. Apa kalau di Jawa Tengah, Jawa Timur ya, waranggono apa istilahnya ya, mohon maaf jika salah. Nah itu, jadi saya belum punya dulang untuk jadi dalang beneran. Ya mungkin ke depan, ya mohon doanya lah supaya saya bisa punya dulang agar jadi dalang yang beneran gitu kan.
Kalau pelajaran ilmu dalang, ilmu pewayangan, alhamdulillah saya tahu karena saya belajar, bahkan sudah napakeun. Saya sudah napakeun. Napakeun itu saya sudah tampil diiringi nayaga dan sudah dinyatakan lulus, istilahnya seperti itu. Makanya saya sangat terpukul teman-teman ketika ada orang yang mengatakan bahwa wayang itu haram. Di sini saya perlu menegaskan bahwa tolonglah, walaupun saya pernah lihat barusan Mbak Salamah minta maaf, tapi ke depan saya peringatkan, hati-hati dengan sesuatu yang menyangkut adat budaya bangsa yang benar-benar tidak haram kok diharamkan. Ini kan aneh. Dan seperti itu. Nah, kalau memang wayang itu haram, dari dulu mungkin Sunan Kalijaga sudah tidak mau memakai media wayang. Ini Sunan Kalijaga mau menyebarkan agama Islam, ngelihat wayang. Tahu-tahu dia bilang, "Oh, jangan pakai itu haram." Kan seperti itu. Jadi kalau kita mengatakan wayang itu haram, ya sama dengan menentang, sama saja tidak membenarkan perbuatan Sunan Kalijaga gitu kan, seperti itu. Nah, dalam hal ini saya ingin memberikan semacam nasihat lah kepada Ustadz Basalamah agar supaya berhati-hati dalam memberikan satu penjelasan yang menyangkut hukum ya, apalagi yang dipertanyakan adalah hukum wayang yang notabene merupakan seni budaya atau tradisi leluhur bangsa kita yang memang benar-benar tidak haram gitu. Jadi ada baiknya belajar lagi lah khususnya tentang wayang ya. Datang ke saya, kita belajar bareng yuk tentang wayang, apa itu wayang, sehingga ke depan semakin bijak lah. Nggak perlu ini haram. Jangan mudah mengharapkan sesuatu yang memang belum dimengerti atau belum tahu banyak gitu ya. Nggak ada salahnya lah minta maaf, bagus mungkin, cuman ya ke depan jadi pembelajaran. Oke, itu saja teman-teman untuk video kali ini. Semoga kita tetap damai ya, tidak perlu memusnahkan wayang karena ribet kalau memusnahkan wayang, nggak perlu gitu ya. Lestarikan budaya bangsa, lestarikan wayang kulit, lestarikan wayang golek ya. Pokoknya maju terus dunia perwayangan. Sampurasun.